Assalamualaikum sahabat Kosati. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan mental pada remaja dan dampak fenomena self-diagnosis. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan baik aspek fisik, psikis, dan psikososial. Mereka adalah kelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan mental sebab banyak faktor risiko yang dihadapi remaja yang berpotensi mempengaruhi kesehatan mental mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan stres selama masa remaja antara lain adalah keinginan besar untuk lebih mandiri, tekanan saat menyelesaikan diri dengan teman sebaya, tekanan dalam bidang akademik, perundungan dan faktor keluarga dengan masalah ekonomi dan emosi, serta peningkatan akses dan penggunaan teknologi. Sayangnya, tidak banyak orang tua yang menyadari bahwa anak mereka mengalami gangguan mental. Ciri-ciri gangguan mental pada remaja ini seringkali terabaikan karena dianggap sebagai hal yang wajar terjadi di masa pubertas. Anak remaja dengan gangguan mental akan menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut. 1. Sering terlihat sangat sedih, menarik diri dari lingkungan keluarga dan pertemanan, mengalami ketakutan luar biasa yang tanpa alasan. Yang ketiga, terlibat dalam perkelahian atau menyakiti orang lain, menurunnya prestasi akademik secara drastis, kemudian berniat menyakiti diri sendiri bahkan hingga untuk bunuh diri, kemudian mengalami gangguan makan dan tidur, tidak memiliki minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan, kemudian kesulitan dalam konsentrasi, penyalahgunaan zat, perubahan drastis dalam perilaku seperti membangkang, memberontak, sensitif dan mudah marah, serta mengeluh sakit fisik seperti sakit kepala, perut, punggung, dan nyeri otot. Padahal jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa berdampak buruk pada perkembangan emosi, kehidupan sosial, dan kesehatan fisik. Fenomena yang ada saat ini, di mana remaja menemukan gejala-gejala yang dideritanya, kemudian mencontohkan gejala yang dirasakan dengan sumber informasi dari internet, kemudian membuat kesimpulan sendiri yang belum tentu benar. Tindakan mendiagnosis diri sendiri berdasarkan informasi yang didapat secara mandiri disebut dengan self-diagnosis. Maka self-diagnosis ini sangat tidak dianjurkan karena mungkin terjadi salah diagnosis dan pengobatan yang tidak tepat, mengabaikan gejala lain yang sebenarnya dan yang belum dilihat, berpengaruh terhadap kesehatan mental itu sendiri karena seseorang akan mencemaskan hal yang sebenarnya tidak perlu. Efek dari self-diagnosis adalah terjadinya kognitif efek di mana seseorang mengalami kebingungan dengan penyakit yang mereka derita, kemudian juga mengalami tekanan fisik dan emosional dan menimbulkan maladaptif sosial. Keakuratan dari informasi yang tersebar di internet tergolong rendah dan internet tidak membedakan informasi dari seorang profesional ataupun bukan. Maka sebaiknya jika menemukan adanya ciri-ciri gangguan mental pada anak remaja seperti tersebut di atas, segera bawa ke psikiater agar dapat segera ditangani. Dengan mendapatkan penanganan yang tepat, anak tetap bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih bahagia dan sehat. Demikian informasi yang saya sampaikan dan salam sehat jiwa. Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.